Kasus dugaan pemerasan dan tuduhan kabar hoax yang menyandung William Anderson alias Code Blue belum sepi dari sorotan. Justru kasus tersebut makin memanas. Terbaru beredar sebuah larangan masuk bagi Code Blue dan konten kreator sejenisnya ke sebuah kedai kopi. Terpampang muka Code Blue yang dicoret di sebuah pintu masuk kedai. Foto itu diunggah oleh salah satu akun di media sosial. Dalam unggahannya, pemilik akun memberikan imbauan kepada para pengusaha kuliner, selamatkan bisnismu. Akun tersebut pun juga menyinggung uang 350 juta rupiah. Diduga jumlah uang tersebut merujuk kepada uang yang diminta Code Blue kepada korbannya. Postingan itu pun mendapat perhatian publik. Permasalahan ini bermula dari review Code Blue pada 15 November 2024 tentang salah satu toko cake and patisserie yang diduga memberikan nastar berjamur ke sebuah panti asuhan. Saat itu, Code Blue mengaku mendapat informasi tersebut dari seseorang yang diduga bekerja di toko tersebut. Tidak hanya memberikan komentar terkait nastar berjamur, Code Blue juga menyinggung buruknya kondisi dapur di toko tersebut. Akibatnya, banyak netizen yang budiman ikut mengkritik toko kue tersebut. Menanggapi viralnya tudingan tersebut, pihak toko cake berinisial CT itu mengeluarkan pernyataan berisi bantahan pada 17 November 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 3 food vlogger yang nggak boleh diboykot. Yang ketiga, Code Blue. Ya menurut gue dia tuh cuma mau jujur aja gitu. Dan gue sebagai konsumen kan harus mendengar review jujur. Kalau ternyata makanan yang nggak oke dan akhirnya berpengaruh terhadap penjualannya, yang salah Code Blue. Gila, ya penjualnya dong harus improve. Yang kedua, Code Blue. Kenapa masih ada yang bilang Code Blue tuh jahat? Dia itu malah ngebantu pelaku usaha makanan biar usaha makanan tuh bisa berkembang. Kenapa jadi Code Blue yang disalahin sih? Yang pertama dan yang terakhir adalah tidak lain dan tidak bukan Code Blue. Analoginya gini ya, lu buka tempat usaha buat publik, ya lu udah harus siap dong kalau misalnya ada reviewer jujur kayak Code Blue dateng, ya kan? Ya, selamat hari kebalikan. Masuk ke dalam laporan Ibob Law Firm, katanya ada satu orang food vlogger namanya Code Blue ini yang selalu mereview negatif banyakan ya. Dia katanya melakukan pemerasan terhadap salah satu perusahaan makanan. Aku kasih tahu 5 alasan kenapa orang bisa disebut pemerasan. Yang pertama, dia mengancam atau memaksa untuk korban memberikan uang atau barang. Yang kedua, menggunakan posisi atau kekuasaan untuk memanfaatkan orang lain. Yang ketiga, menuntut uang atau barang dengan paksaan, meminta dengan secara tekanan berlebihan. Yang keempat, membuat korban takut atau terpaksa. Menggunakan intimidasi kayak gitu ya. Yang kelima, merugikan korban secara material atau psikologis. Di antara 5 ini, coba kalian tengok, orang ini melakukan yang mana? Biar kulihat nanti status hukumnya ya. Jangan lupa, ini juga pernah bermasalah dengan yang namanya Alin Andita. Ngerti sekarang? Masa nggak ngerti? Dengan mencuat kasusnya sekarang, mungkin itu alasannya kenapa dulu dia menyembunyikan identitasnya sebagai konten kreator, sebagai food reviewer, tapi misterius, tidak ingin diketahui identitasnya. Sampai pada waktu itu, lewat perantara Omay Farida Nurhan, terkuaklah identitasnya. Sampai dia marah dan dia menuntut Omay Farida Nurhan sampai ingin memberikan sanksi sosial seperti tidak memperbolehkan Omay Farida Nurhan bermain sosial media. Ya mungkin itu alasannya. Sekarang gimana Omay Farida Nurhan? Masih tetap dia bisa bekerja di sosial media, menjadi seorang influencer ataupun konten kreator. Lagi-lagi gue katakan, yang namanya keburukan itu apapun bentuknya, nggak akan bertahan lama, tinggal menunggu waktu. Bahkan dalam satu video dia mengatakan bahwa orang senang melihat orang menderita. Mungkin itu untuk dia pribadi, untuk dia sendiri. Mohon maaf, enggak untuk orang lain. Mungkin ini yang disebut penyakit yang berbahaya. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Salah Bang Code Blue nih ya, everyday is learning process bro. Kau bentar kau bilang kau belajar, tapi nanti kalau di sisi lain nanti kau tiba-tiba kau sombong. Kalau tentang dunia F&B bang, mohon maaf bang, aku pun kerja di hotel, hafal aku semua menu, cara bikinnya tuh kayak gimana, yang namanya dessert, mana cold dessert, mana hot dessert, aku masih bisa aku bedakan. Ada tuh sudah tuh rekam jejakmu itu, jadi ketika kau menjadi seorang
kritik, sertifikasimu apa? Dari apa? Dari Le Cordon Bleu? Atau pernah kau kerja di restoran yang sudah Michelin star? Nggak mau tahu aku. Kan jadi pikirlah kau punya kepribadian ganda. Kau ngomong kalau kau tuh masih belajar, tapi di sisi lain kau kayak udah paham kali kau masalah makanan kau. Banyak loh bang, kau kenal udah level eksekutif chef yang sesungguhnya bang ya. Tapi nggak ada sombong kayak kau loh bang. Lebih enaknya aku rasa lapis legitnya kakakku daripada lapis legitmu loh bang. Masalahnya aku bang, biar aku tahu aku beli lapis legitmu. Enak lah kau. Mana gitu kan? Standar sopanmu dan standar sopannya orang berbeda. Kau nyari rezeki dengan bikin konten, tapi isi konten itu mematikan rezekinya orang lain. Apa itu namanya? Kalau memang nggak bagus, itu tinggal aku kasih tahu aja sama yang punya warung. Terus kau pikirkan juga efek panjangnya. Emang apa salahnya sih Code Blue? Cara dia nge-review aja jujur, kenapa pada ngehujat? Iya jujur bagus, tapi emang kalau terlalu berlebihan, apalagi itu di-expose, itu akan menjadi dampak yang cukup buruk ya buat produk yang dia review. Seperti penurunan pembeli, atau munculnya stigma negatif saat konsumen hendak membeli barang atau makanan tersebut. Itu kan resiko pedagang bang, harus terima. Iya tahu, cuma kan biasanya di setiap usaha makanan atau minuman ada yang namanya testimoni. Yang namanya testimoni kan beragam. Ada yang bilang kurang manis, kurang asin, kurang A, kurang B. Itu udah cukup indah dan menumbuhkan sebuah poin bahwa tidak ada restoran makanan ataupun minuman yang sempurna. Namun biasanya konten kreator F&B kan itu datang lalu memberi kritik dan saran. Kritik dan saran tuh bagus banget, tapi tolong banget ya kritik dan sarannya yang sekedarnya aja. Ya secukupnya lah gitu, bukan harus bohong, ini gak enak bilang enak, bukan, secukupnya. Gak usah berlebihan, karena itu nanti dampaknya ke usaha orang. Kita sama-sama cari rezeki, jadi saling pengertian aja. Pelajaran apa yang mesti kita ambil? Assalamualaikum. Code Blue food vlogger ya diduga melakukan tindakan pidana pemerasan. Kalau memang ini benar ya, menurut saya yang paling dirugikan bukan hanya pengusaha, akan tetapi konsumen juga ya. Saran saya, kalau memang ini benar terjadi, pengusaha ya yang usahanya dirugikan ya atas dasar pemerasan tadi, maka laporkan. Kalau memang ini benar terjadi, laporkan biar semuanya terbuka ya. Laporkan, ini untuk kepentingan konsumen juga ya, biar konsumen ke depan tidak mudah dibohongi atas dasar kepentingan pribadi. Jadi bukan hanya demi kepentingan usaha, seorang pengusaha yang dirugikan, tapi ini kepentingan konsumen, maka laporkan demi terangnya hukum. Kalau memang ini benar terjadi apa yang dilakukan oleh Code Blue ya, tolong produsen yang dirugikan, pengusaha yang dirugikan, pengusaha roti ya, jangan dirugikan, segera laporkan Code Blue kalau memang ini benar terjadi, biar tidak terjadi polemik. Code Blue ya, gue lihat-lihat lagi ada masalah banget. Kemarin fighting sama Chef Arno udah keren banget, sekarang bermasalah ya, sampai mau diboykot. Sampai gue ngeliat di FYP gue tuh dia tuh di-banned dari beberapa restoran, dia gak bisa review lagi, gak bisa, mata pencariannya udah hilang. Jadi di sini gue mau kasih saran ke Code Blue 3 tips untuk apa ya, sekarang kan lagi dia tuh namanya lagi jelek, cara membalikkan namanya Code Blue biar bagus lagi. Ada 3 cara ya, ini ampuh banget caranya. Kalau dilakuin nih, ikutin sarang Benari lagi ya, untuk Code Blue pasti langsung boleh review makanan ya. Mau ngeludahin makanan cuy gitu juga boleh nanti kalau udah ngikutin 3 cara ini, nggak bakal ada yang hujat serius ya. Ya kan namanya lagi jelek banget, nanti ikutin 3 cara ini langsung jadi bagus lagi, langsung jadi GG Gaming lagi ya. Saran pertama itu lakuin kebaikan. Sepertinya Code Blue sudah melakukan itu, bagi-bagi buka puasa Ramadan tahun 2025 itu ya kan, bagi-bagi Jumat berkah itu ya kan, apalah itu bagus. Code Blue udah ngerti sistemnya ya, berbuat baik, pencitraan, tapi sepertinya nggak mempan ya. Jadi saran kedua itu giveaway ya, giveaway iPhone gitu. iPhone tuh GG Gaming banget, jadi giveaway aja pokoknya ya, laptop, iPhone, apalah. Oh, Code Blue kan kaya ya, jadi ya udah giveaway aja ya. Korbanin berapa juta lah, 10 unit iPhone giveawayin, salah satunya gua, karena gua yang ngasih tips ini nih. Nanti gua pura-pura jadi pemenang gitu ya, nah gitu ya kan, cepet giveaway
ya, itu udah pasti wah Code Blue baik gitu cuy. Syaratnya jangan susah-susah gitu loh, langsung aja pilih aja pemenangnya gitu ya kan. Saran yang 3, lu nggak bakal siap, tapi lu harus siap. Ini udah dilakuin sama sepuh-sepuh kontroversi yang dulu namanya banyak masalah, tapi mereka ngelakuin ini namanya langsung bersih, langsung siap nggak masuk Islam. Nah, lu kalau udah masuk Islam ya, lu bakal didoain Masya Allah gitu. Manfaatin aja agama orang ya, masuk aja. Kayak manfaatin warga-warganya yang bakal seneng kalau lu masuk Islam ya. Di belakang layar nggak peduli lu sholat apa enggak, yang penting di media lu Islam gitu, ngerti nggak? Langsung mesti nama lu bersih ya. Ada beberapa orang yang udah lakuin Code Blue, sebut aja namanya di komentar, nggak apa-apa ya. Jadi itu 3 saran dari gua. Ini karena gue sayang sama Code Blue, gue cinta sama Code Blue, gue bocorin 3 cara ini ya. Cara pertama tadi udah lu lakuin, tapi kurang kan, giveaway. Cara kedua ya, gue salah satu pemenangnya dong ya. Kalau masih nggak bisa, ya itu masuk Islam, oke? I love you.